Chelsea berpotensi jadi klub baru Alejandro Garnacho jika jadi cabut dari Manchester United. Bintang muda Manchester United Alejandro Garnacho dikabarkan ingin bertahan di Premier League jika cabut dari Old Trafford, dan Chelsea kini punya peluang besar untuk merekrutnya. Konflik internal dengan pelatih baru Ruben Amorim membuat posisi Garnacho tak lagi aman di skuad utama. Di sejumlah laga terakhir musim 2024-2025, ia terlihat tersisih dari pilihan utama sang juru taktik. Walau masih memiliki kontrak panjang bersama United, Garnacho mulai membuka diri membangun masa depannya di klub lain. Fokus utamanya adalah menemukan klub yang memiliki visi jelas dan prospek masa depannya lebih stabil. Minat terhadap Alejandro Garnacho datang dari berbagai penjuru Eropa. Beberapa tim papan atas dikabarkan sudah mulai melakukan pendekatan. Chelsea juga menjadi salah satu klub yang disebut siap menampung Alejandro Garnacho. The Blues sedang membentuk ulang komposisi tim dan membutuhkan energi baru dari pemain muda bertalenta. Dalam proyek pembangunan jangka panjang mereka, Chelsea berharap bisa mengembangkan talenta seperti Garnacho. Situasi ini bisa menjadi peluang bagi sang pemain untuk tampil lebih konsisten di level tertinggi. Apalagi sejumlah penyerang Chelsea disebut akan dilepas musim panas ini, termasuk Raheem Sterling, Joao Felix, Noni Madueke, dan Christopher Nkunku. Kehilangan pemain-pemain tersebut membuka ruang lebar bagi Garnacho untuk mengisi posisi penting di lini depan Stamford Bridge. Don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like Enzo Maresca optimis dengan pemain anyarnya. Enzo Maresca memberikan penilaian jujur tentang trio muda tersebut sebelum laga perdana melawan Los Angeles FC. Pelatih asal Italia itu tampak optimis dengan potensi ketiga pemain meski masih sangat muda, Liam Delap, Mamad Dausar, dan Dario Esugo. Maresca menekankan bahwa ketiganya adalah talenta-talenta kuat yang membutuhkan waktu berbeda untuk beradaptasi. Fans Chelsea tentu berharap mereka bisa segera memberikan kontribusi. silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. Rebutan Bryan Mbeumo, MU PD bisa kalahkan Tottenham. Manchester United masih yakin bisa memenangkan perburuan Bryan Mbeumo, meskipun Tottenham juga mengincarnya. Pemain Brentford itu sekitar 60 juta pounds. Milesport melaporkan bahwa tawaran awal MU telah ditolak Brentford. Namun, Setan Merah tak kehilangan keyakinan untuk kembali mencobanya. Tottenham sendiri sudah mengontak Brentford sejak menunjuk Thomas Frank. Sang pelatih menjalin hubungan erat dengan Mbeumo sejak masa muda. Namun, MU punya ambisi dan rencana jangka panjang yang tak kalah menarik, terutama dalam upaya membangun kembali kekuatan di bawah pelatih Ruben Amorim. MU tetap optimistis bisa merayu Mbeumo. Kabar yang beredar menyebut sang pemain lebih memilih MU daripada reuni dengan Frank di Tottenham. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Bryan Mbeumo akhirnya angkat bicara soal rumor kepindahan ke Manchester United. Spekulasi mengenai masa depan Mbeumo akhirnya mendapat kejelasan. Penyerang andalan Brentford itu memberikan tanggapannya terkait isu transfer yang mengaitkannya dengan dua klub besar Premier League, yakni Manchester United dan Tottenham. Bagi Mbeumo, situasi ini merupakan sesuatu yang baru. Ia mengaku belum terbiasa dengan kondisi di mana namanya dikaitkan dengan banyak klub sejak awal bursa transfer. Ia juga belum pernah berada dalam posisi menjadi rebutan sejumlah tim besar. Dia menanggapi rumor tersebut dengan santai. Pemain 25 tahun itu menyatakan bahwa ia menerima semua spekulasi mengenai masa depannya. Berdasarkan laporan yang beredar, Brentford bersedia melepas Mbeumo apabila ada klub yang mampu memenuhi harga yang mereka tetapkan, yakni di atas 60 juta pounds. Nominal tersebut dianggap sebanding dengan kontribusi signifikan Mbeumo di lini depan The Beast. And I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Kwanzaa indikasikan siap jadi pemain inti atau dilepas. Bek Liverpool Jarell Quansah mengklaim dirinya sudah siap jadi pemain inti. Dia tampil 34 kali dengan torehan 3 gol dan 3 assist, dengan 27 diantaranya sebagai starter. Wajar jika Quansah digadang-gadang bakal jadi partner Virgil van Dijk musim ini. Namun pergantian manajer ke Arne Slot rupanya tidak berdampak positif untuk Quansah.
Sejak performa buruk di babak pertama, laga pekan pertama kontra Ipswich Town, Quansah langsung kehilangan posisi starter. Dia cuma tampil 25 kali sepanjang musim ini, dengan hanya 4 kali jadi starter dari 13 penampilan di Premier League. Tak ada gol maupun assist yang dicetak Quansah. Situasi tersebut membuat masa depan Quansah mulai dispekulasikan. Disebut Liverpool berpotensi melepas Quansah apabila ada tawaran yang sesuai dengan permintaan mereka, yakni kisaran 40-50 juta pounds. Seakan mengamini rumor yang ada, Quansah merasa kalau dirinya sudah siap untuk mengemban tugas sebagai bek inti. Karir saya jelas ada perkembangan, saya tidak mau terlalu pede atau terlalu pesimistis dengan apa yang ada, ujar Quansah. Saya merasa mendapat banyak pelajaran penting dalam 3 tahun karir profesional saya. Dari Bristol Rovers sampai saat ini, dari perspektif yang saya merasa dalam posisi yang bagus untuk masuk ke tahapan berikutnya. Sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of Chelsea dan Man City saling sikut demi wonderkid 13 tahun Camden Skipper. Persaingan antara Chelsea dan Manchester City tidak hanya terjadi di level senior. Kali ini kedua raksasa Premier League tengah berebut tanda tangan talenta muda potensial Camden Skipper yang baru berusia 13 tahun. Chelsea dikabarkan siap mengajukan penawaran mengejutkan senilai 700.000 pounds untuk mengamankan jasa sang bocah ajaib yang saat ini bermain untuk Blackburn Rovers. Menariknya, Manchester City sebenarnya sempat berada di posisi terdepan dalam perburuan Skipper. The Citizens bahkan sudah lebih dulu merekrut adik kandung Camden, Astin Skipper, ke dalam akademi mereka. Namun langkah cepat Chelsea bisa membalikan situasi. Bursa transfer musim panas kembali dibuka mulai Senin 16 Juni 2025 hari ini, dan baik Chelsea maupun Manchester City diyakini akan melanjutkan manuver mereka di pasar pemain. Tottenham permanenkan Matthew Stell. Tottenham Hotspur puas dengan performa penyerang muda asal Prancis Matthew Stell. Maka dari itu, The Lily-Whites mempermanenkan Stell. Pesepak bola 20 tahun itu bermain di paruh kedua musim ini setelah dipinjam dari Bayern Munich. Stell tampil 20 kali di seluruh ajang dengan torehan 3 gol. Meski tidak tajam-tajam amat, performa dia dianggap memuaskan manajemen Tottenham. Dia mampu jadi pembeda di lini serang Tottenham yang dilanda badai cedera jelang musim berakhir. Awalnya, klub Bavaria itu ingin menjual Stell dengan bandrol 55 juta euro. Namun Tottenham berhasil menawarnya sampai di angka 35 juta euro plus bonus senilai 10 juta euro. Stell diikat kontrak sampai 30 Juni 2031 dan bergabung lagi dengan tim pada sesi pramusim awal Juli. Florian Wirtz segera jalani tes medis, selangkah lagi bakal jadi milik Liverpool. Florian Wirtz dilaporkan akan segera menjalani rangkaian tes medis dalam waktu dekat, usai Bayer Leverkusen dan Liverpool mencapai kata sepakat terkait transfer sang pemain. Negosiasi antara kedua klub disebut berlangsung intens selama beberapa pekan terakhir. Setelah menemui titik terang, tahapan terakhir tinggal menunggu hasil pemeriksaan medis sebelum pengumuman resmi dilakukan. Kepindahan Wirtz ke Anfield ini menjadi bagian dari proyek besar yang dirancang Liverpool di bawah komando pelatih baru. Dengan nilai transfer mencapai 116 juta pounds, Wirtz digadang-gadang bakal menjadi tulang punggung lini tengah The Reds untuk jangka panjang. Gelandang berusia 21 tahun itu bakal langsung naik kelas menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di skuad The Reds. Kabarnya dia akan mendapatkan bayaran sekitar 245.000 pounds per pekan, termasuk gaji pokok dan bonus performa. Angka itu tentu justru melampaui pendapatannya saat masih membela Bayer Leverkusen. Jika semua klausul terpenuhi, maka Wirtz akan berada di posisi ketiga dalam daftar penggajian tertinggi Liverpool, hanya kalah dari Mo Salah dan Virgil van Dijk. Tijani gabung City karena ingin cepat dapat trofi. Tijani Reinders tak butuh waktu lama menerima pinangan Manchester City, sebab Tijani akan lebih mudah meraih trofi bersama Citizens. Tijani jadi salah satu pembelian City di bursa transfer musim panas ini.
Untuk memboyongnya dari AC Milan, City harus mengeluarkan 55 juta euro di muka plus bonus sebesar 20 juta euro. Tijani yang dikontrak 5 tahun langsung terbang ke Amerika Serikat untuk menjalani Piala Dunia antar klub. Keputusan Tijani menerima tawaran City rupanya dilakukan secepat kilat. Tijani merasa City adalah klub yang tepat untuk memenuhi ambisinya meraih trofi bergengsi. Sebab selama 2 musim berseragam Milan, Tijani baru bisa meraih Piala Super Italia. Tidak sulit untuk memutuskan gabung ke City. Milan selalu ada di hati saya. Saya tampil luar biasa selama 2 musim dan bertemu banyak orang yang menyenangkan. Tapi Anda harus melihat aspek olahraga juga, ujarnya. Saya ingin meraih beberapa impian dalam karir saya dan saya rasa bisa meraihnya dengan cepat di sini, sambungnya. Cherki, kalau Rodri bisa raih Ballon d'Or, saya juga. Ryan Cherki tak ragu-ragu menerima tawaran Manchester City. Sebab Cherki yakin City bisa membuatnya jadi pemenang Ballon d'Or layaknya Rodri. Cherki pun berharap bisa menjawab ekspektasi publik City lewat performa apik di atas lapangan. Bahkan Cherki punya mimpi besar meraih Ballon d'Or sebagai pemain City layaknya Rodri tahun lalu. Ketika Anda melihat Rodri yang meraih gelar Ballon d'Or di sini, ujar Cherki seperti dikutip ESPN. Jelas bahwa semuanya mungkin di Manchester City dan saya gabung untuk ini. Saya ingin jadi juara dan saya rasa Manchester City juga ingin menyapu bersih semua gelar. Buat saya itu lebih baik, sambungnya.